Jangan karena Anda pinter, Anda menghina pemimpin-pemimpin Anda yang sekolahnya tidak tinggi seperti kita. Itu kualitas comberan. Orang pinter itu bukan karena sekolah tinggi, orang pinter itu bukan karena S3. Saya tidak anti sekolah tinggi, karena saya sekolah sampai S3. Orang pinter itu karena akhlak, karena budi pekerti. Jangan menghina didikan, jangan menghina nasihat. Mungkin Anda tidak mengerti, tapi nanti di masa depan itu akan berguna. Nah, inilah wajah-wajah orang yang suka nyinyir ya guys. Kadang-kadang itu artis juga ikut nyinyir ya. Dia itu apa yang dia guys, itu ya. Aduh, susah banget ya. Nanti setelah berikut dalam penjara, mewek, nangis. Ini kadang-kadang orang-orang yang sudah, aduh, otaknya nggak dipakai lagi ya guys. Asal menjiplak, asal nyeletus aja ya, nggak berpikir panjang ya. Kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, Presiden ke-8, atas nama Sri Astuti sebagai TKW di luar negeri Taiwan, saya minta maaf sebesar-besarnya atas kekhilafan dan kekurangan saya. Saya sebagai manusia dan pasti banyak hal yang kekurangan dan kelebihan. Jangan karena Anda pinter, Anda menghina pemimpin-pemimpin Anda yang sekolahnya tidak tinggi seperti kita. Itu kualitas comberan. Orang pinter itu bukan karena sekolah tinggi, orang pinter itu bukan karena S3. Saya tidak anti sekolah tinggi, karena saya sekolah sampai S3. Orang pinter itu karena akhlak, karena budi pekerti. Jangan menghina didikan, jangan menghina nasihat. Mungkin Anda tidak mengerti, tapi nanti di masa depan itu akan berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Fandlo Official. Kali ini saya akan mereaction seputar Presiden Prabowo atas penghinaan para orang-orang yang biadab tentunya ya guys, yang selalu melontarkan kata-kata kotor terhadap Bapak Presiden Prabowo, sehingga sekarang diringkus, ditahan di sel ya, tahanan tentunya ya guys. Dan yang anehnya lagi, ketika ditahan saat ini malah justru ingin minta bebas dan memohon kepada Bapak Presiden. Dan inilah yang dilakukan orang-orang tersebut. Kadang-kadang kita miris sekali ya guys, Presiden kita bahwa dia pilihan rakyat, tapi masih juga banyak orang yang menyinyir, menghina, dan lain sebagainya. Inilah 7 artis yang menghina Prabowo saat pemilihan Capres 2024. Ada yang mau pindah negara kalau Prabowo jadi presiden. 1. Ari Keriting. 2. Cak Lontong. 3. Kartika Putri. 4. Fedi Nuril. 5. Umi Pipik. 6. Reval Hadi. 7. Umay Syahab. Jadi terbongkar ya guys, biang busuk selama ini. Kalian dengarkan baik-baik ini ya. Selama Gibran masih nongkrong sebagai wapres, sampai kapanpun tidak pernah dapat berkah dari Allah SWT. Hanya akan menimbulkan petaka lebih lama lagi ya. Nah, jadi kita minta atas nama kita semua, tolong diperhatikan Pak Prabowo. Jadi kalau bisa 3 bulan setelah ini itu segera diganti, lupakan sama sekali ya. Dan kedua, Mas Prabowo juga harus menekan kepada bapaknya Hufafa, ente Pak Mulyono, jangan lagi mencawe-cawe terhadap kebijakan saya ya. Kalau dilakukan, insya Allah yang diidealisasi, digambarkan secara ideal oleh Pak Prabowo itu pelan-pelan jadi kenyataan ya. Tapi selama si bocah cilik ini ya, yang nggak pernah baca, nggak pernah mengisi otaknya dengan ilmu dan lain-lain, hanya berpikir kemewahan, kemudian seks and sex again and again ya, saya kira itu Allah murka ya. Cepot resik kayak enak ambune Kak Banyu blas. Arogan ibarat geleput. Lucu live bro, live.
Yang jelas saya pribadi tidak respect terhadap para pengkhianat bangsa, apalagi manusia-manusia provokator yang dulu banyak mahasiswa ya, yang sudah ditunggangi oleh akek-akek AC, sehingga yang rugi adalah dia sendiri. Ketika dia masuk dalam sel tahanan, dia menangis kesakitan, gak ada yang menolong, dan itulah yang terjadi saat ini. Maka dari itu buat kalian yang memang benar-benar manusia-manusia yang berakhlak, beretika, seharusnya jangan sampai menghina sebuah negara ya. Apalagi presiden kita adalah presiden pilihan rakyat, bukan pilihan kamu sendiri yang suka menyinyir dan menghina ya. Ya karena saya berakal sehat dan waras gitu. Itu satu. Kedua, saya tidak butuh makan gratis. Dan satu lagi yang saya nggak suka adalah kenapa beliau ini, Pak Prabowo maksud saya, milih wakil yang melanggar hukum dan konstitusi. Itu udah bad attitude banget. Itu udah demokrasi kita tuh udah jadi lampu merah. Karena hukum aja dilanggar, apalagi rakyat. Dan yang paling saya nggak suka adalah ketika kami mati-matian dulu tahun 2019 belain Pak Prabowo, sampai kita tuh disemprot gas air mata, beliau malah masuk Menhan, dan parahnya teman-teman kita yang mendukung ditengok pun tidak sama sekali. Paling itu yang saya bilang, berarti orang ini memang mengejar jabatan. Kan berbeda dengan yang dia bilang saya tidak butuh jabatan Mas Anies. Nah itu sangat berbanding terbalik dengan sangat miris sekali ya guys, kalau kita mendengar kata-kata ya, kalau menghina Bapak Presiden itu rasanya pengen apa ya ya gitulah, gemes sekali ya, pengen rasanya membungkam mulutnya, jangan sampai nyinyir gitu ya guys. Karena itulah manusia, kalau sudah sakit hati, iri, dengki itu sudah sulit untuk dihilangkan kalau sebelum mati ya. Apalagi kadang-kadang setelah jadi menyesal tuh kalau udah masuk tahanan, kadang bahkan yang sudah disel juga masih aja mirip. Itulah manusia-manusia yang memang nggak punya akhlak dan beretika ya. Gibran Raka Buming Raka ngurusin negara, giliran wabah wakil abah ngurusin Gibran. Kemarin gue udah bahas banana loh ya guys, banana, pisang. Sama gue udah bahas tentang Pak Jokowi, VT gue khusus untuk Pak Jokowi. Kali ini yang mau gue bahas anaknya, Gibran Raka Buming Raka. Sekarang konten gue buat Mas Gibran dulu nih, buat Bapak Gemoy, buat Pak Prabowo nanti ada gilirannya Pak, sabar, tunggu Pak. Memang ya guys, di dunia ini ada 3 orang yang sulit untuk dinasehati. Menurut versi gue ya, 3 orang yang sulit dinasehati itu adalah 1 orang yang sudah sukses, 2 orang yang sedang jatuh cinta, ketiga wabah, wakil abah. Gue heran banget ya say, dari sebelum pemilu ya, dari sebelum masa-masa kampanye sampai udah masa kampanye ya, gue itu udah ngelawan para wabah sampai akun gue hilang puluhan kali dan sekarang hilang beneran. Itu gue udah sekuat tenaga tuh ya ngelawan para wabah. Sekarang mereka udah dilantik nih ya, udah jadi presiden sama jadi wapres, tetep aja cuy, lawan gue juga para wabah. Sekuat iman kali ini gue ngelawannya. Kalian tahu foto Gibran yang ini? Nih, yang ini, yang banyak banget bintangnya. Nah, tetangga sebelah bilangnya itu bintang itu adalah tutup botol, ya, tutup botol. Padahal tuh warga-warganya HP-nya bisa tiktokan gitu ya, HP-nya pinter gitu. Saking aja emang pada males kagak mau searching ya, jadi asal nyeletuk aja tuh tutup botol. Lu kata itu apaan tutup botol? Jin botol kata lu. Ada nih ya netizen yang pada bilang 10 tahun udah sakit hati, nambah lagi 5 tahun sakit hatinya. Gue cuman mau bilang sakit hati itu emang susah ngobatinnya. Obatnya pun belum bisa ditemukan kepastiannya. Nih gue jelasin ya. Tapi kalau gue jelasin pada ngerti kagak ya udah, yang penting udah gue jelasin. Kalau ngerti kagak ngerti urusan lu, dan yang penting gue udah ngejelasin. Mas Gibran itu ya sayang, gue kasih tahu ya, dia itu akan otomatis menerima 7 bintang sipil atau kehormatan sesuai pasal 10 ayat 2 Undang-Undang nomor 20 tahun 2009. Apaan tuh? Nih gue kasih tahu ya, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2009 itu tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Apa aja emang, ada banyak di Google, cari, jangan males. Kalau gue nggak salah ya guys, koreksi kalau gue salah. Ini bintang-bintang yang diterima sama Gibran ya, bentar gue baca, banyak banget gue juga kagak hafal. Bintang Republik Indonesia Adi Pradana, Bintang Bayangkara Utama, Bintang Mahaputra Adipurna, Bintang Penegak Demokrasi Utama, Bintang Budaya Paramadharma, Bintang Jasa Utama, Bintang Kemanusiaan. Lu pada dapat bintang apa? Yang sakit hati bintang apa? Bintang 7 puyer. Bapak Prabowo ngurus luar negeri, Mas Gibran Raka Buming ngurus dalam negeri, para wabah ngurusin Gibran, gua ngurusin wabah. Udah gitu aja. Gini ya guys, mau seberapa besar pun kalian benci dan sakit hati sama kabinet yang sekarang atau sama pemimpin presiden wapres yang sekarang, percuma say. Mereka itu udah sah dan dilantik. Gua itu jujur bukan pemuja Bapak Prabowo, bukan juga pemuja Mas Gibran, tapi gua adalah salah satu orang yang percaya bahwa mereka berdua ini bisa memajukan bangsa negara Indonesia.
Menurut gua sekarang ini kita itu nggak perlu membenci siapapun pemimpin kita saat ini. Kita itu cuma perlu mendoakan yang terbaik untuk bangsa dan negara Indonesia. Udah ya guys, kubu-kubuannya udah, please banget, tolong banget. Ini udah berapa bulan berjalan dari sejak sebelum kampanye sampai sekarang dilantik pun kalian masih seperti ini. Sudah guys, stop. Mau kalian sakit hati sampai kayak gimana pun, mau kalian tantrum jungkir balik kayak gimana pun, semuanya sudah tidak bisa dipungkiri, sudah tidak bisa diubah lagi. Mereka sudah sah dan dilantik. Menerima kekalahan itu memang tidak mudah guys. Butuh jiwa besar, jiwa sportif. Buat kalian yang masih sakit hati, coba move on deh. Susah sih emang move on, tapi harus kan. Kadang keinginan kita itu memang tidak sesuai dengan apa yang kita mau, tapi kita nggak pernah tahu. Siapa tahu itu memang yang terbaik kan. Bye, salam damai. Indonesia ini terlalu banyak orang-orang yang merasa sok pintar, bahkan merasa hebat. Padahal dia sendiri kalau jadi bukan menjadi pejabat juga sama ya guys. Justru malah lebih parah ya. Kadang-kadang orang yang tidak berkompeten dan ingin menjadi pejabat, setelah menjadi pejabat dia lupa akan rakyatnya, bahkan dia tidak bisa kerja, cumanya bisa ngomong bacot doang itu ya. Nah inilah kadang-kadang setelah dijadi memang orang-orang pilihan rakyat seperti Bapak Prabowo Gibran ini memang sudah dipilih rakyat. Harus kita dukung dan support terus Bapak Presiden kita agar kemelut di negeri ini segera usai ya gitu ya, ekonomi meningkat, rakyat sejahtera, itu yang kita harapkan ya guys. Tangan dulu ya. Ternyata Pak Prabowo ini Presiden Indonesia, mengambil ilmunya Jokowi, ya kan? Ilmunya apa? Sekarang ngomong A, besok ngomong B, sen kanan, belok kiri. Itu pun terjadi sama menteri-menterinya. Menteri-menterinya Prabowo, Pak Prabowo, menteri-menterinya, itu kan menteri-menterinya Pak Prabowo kan menterinya Jokowi. Semuanya omongannya nggak ada yang benar. Sen kanan belok kiri. Mana nih? Katanya mau berantas korupsi, ya kan? Yang diberantas kok di luar-luar pemerintahan. Di dalam kubu kabinet lu lah Pak Prabowo. Berantas tuh korupsi, ya kan? Kok di dalam rumah kalian, ya kan? Di kabinet kalian digemukkan tuh korupsi. Gimana? Jadi rakyat, ya kan? Dicekik lagi. Pidatonya menggebu-gebu, saya akan memberantas korupsi. Tapi di dalam rumahnya kamu, di pemerintahan kamu sarang korupsi, ya kan? Berantas dong, usut dong, ya kan? Budiari itu pura-pura dipanggil kepolisian biar tenang, ya kan? Padahal tidak mungkinlah ditetapkan jadi tersangka. Temennya Budiari dimasukkan ke kabinetnya Pak Prabowo, ya kan? Ya kan, ya kan, katanya mau berantas judol. Ternyata si Rudi Anfika itu dimasukkan memberantas judol atau mempersubur. Saya nanya nih. Ayo. Kemarin waktu Pilpres kemarin, dananya dari mana tuh? Ayo, nggak mungkin dong diberantas. Salam waras.